Ya, pemirsa, terkait dengan pembatalan diskusi yang digelar di Universitas Gadjah Mada, kami akan membahasnya. Pemirsa, akankah Universitas Gadjah Mada mengambil langkah hukum terkait adanya ancaman pembunuhan yang meneror kegiatan akademis di UGM? Kita akan membahas bersama akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oce Madril. Selamat pagi, Bang Oce. Selamat pagi. Ya, Bang Oce, agar masyarakat luas melihat masalah ini dengan clear, apa yang ingin diklarifikasi oleh kalangan akademis di UGM? Karena kita tahu bahwa awalnya ada rencana diskusi, lalu kemudian judulnya sempat diganti, lalu dibatalkan, lalu muncul ancaman ini dan itu, dan berbagai spekulasi pun muncul di masyarakat. Apa yang ingin Anda klarifikasi terkait hal ini? Ya, sebetulnya pertama apa yang terjadi di dalam rencana diskusi yang pada awalnya kalau tidak salah dilaksanakan tanggal 29 Mei ya. Rencana diskusi itu memang pada akhirnya dibatalkan oleh teman-teman penyelenggara dan Fakultas Hukum UGM sudah memberikan keterangan secara resmi, rilis secara resmi seperti apa kronologi dari kejadiannya dan kemudian apa langkah-langkah yang diambil oleh Fakultas Hukum UGM ya terkait dengan bagaimana universitas atau UGM sendiri secara institusi tentu saja kita kembalikan kepada UGM secara institusi. Tetapi yang saya tahu di Fakultas Hukum UGM, dekanat sudah mengambil langkah yang cukup tegas untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan akademik di kampus dan terutama juga perlindungan terhadap keamanan penyelenggara dan teman-teman mahasiswa yang melaksanakan kegiatan itu. Karena menurut saya memang bagian dari tanggung jawab institusi kampus Fakultas Hukum adalah tentu saja melindungi setiap sivitas akademika yang melakukan kegiatan akademik ya. Kemudian tentu saja memberikan jaminan agar memfasilitasi agar kegiatan akademik itu berjalan dengan lancar dan itu yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UGM. Langkah tegas apa yang diambil realnya, Bang Oce? Sebetulnya tentu saja yang sangat disayangkan dari peristiwa ini adalah adanya pihak-pihak yang melakukan intimidasi, yang melakukan ancaman berupa ancaman kekerasan sampai ancaman pembunuhan. Tentu saja itu yang disayangkan dan pernyataan itu sudah dinyatakan resmi juga oleh Fakultas Hukum UGM. Itu yang disayangkan karena akibat intimidasi dan ancaman-ancaman seperti itu tentu saja diskusi-diskusi yang ada di kampus tidak hanya soal tema yang kemarin tapi tema-tema yang lain itu bisa saja terjadi di kemudian hari. Nah, yang dilakukan tentu saja sebetulnya apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya Menko Polhukam itu kan juga sudah cukup jelas bahwa kejadian semacam ini harus ditindaklanjuti, harus diusut, harus ada titik terangnya siapa yang melakukan teror-teror semacam itu karena merugikan banyak pihak ya, merugikan kampus, merugikan dunia akademik, merugikan banyak pihak dalam hal ini. Nah, yang saya lihat di dalam pernyataan resmi dari Fakultas Hukum, tentu saja ini pada akhirnya kita tentu saja berharap agar penegak hukum melakukan langkah-langkah lebih lanjut dan saya kemarin membaca juga rilis dari kepolisian, mereka juga melakukan pengusutan dan melihat kasus ini menjadi kasus yang cukup serius begitu. Baik. Bang Oce, kalau kita simak pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa bukan pemerintah yang melarangnya, bukan polisi juga yang melarangnya, ini kemudian ada aksi saling teror meneror begitu ya, entah siapa yang melakukannya. Apa respon Anda terkait hal ini? Iya, betul Mas. Jadi memang kita tidak tahu siapa yang melakukan operasi teror semacam ini ya. Tentu saja
ya yang namanya saja peneror ya, tentu saja mereka bersembunyi di balik identitas yang anonim ya, bersembunyi bersembunyi di balik nomor-nomor yang tidak jelas, tidak diketahui. Pasti saja ini bukan berasal dari pemerintah ya, bukan berasal dari lembaga-lembaga yang ada. Kita tidak melihat sampai sejauh Baik. itu. Tapi ini yang perlu kita lihat, ini ciri khas dari tindakan teror semacam ini kan memang selalu saja ya kita tidak tahu siapa pelakunya, tetapi teror itu ada begitu. Makanya kemudian perlu memang diusut, perlu memang dilihat lebih jauh siapa yang melakukan teror-teror semacam ini, dan menjadi catatan juga bahwa sebenarnya teror semacam ini tidak hanya terjadi di kampus UGM ya, di Fakultas Hukum UGM. Ada banyak catatan terjadi juga di kampus lain misalnya, terjadi juga kepada pihak yang lain. Baik. Pada intinya ini yang harus dilihat lebih jauh. Kita tidak tahu siapa yang melakukan itu sampai sekarang, dan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam saya kira adalah hal yang tepat begitu. Baik. Menurut Anda kenapa reaksinya begitu keras terhadap pelaksanaan diskusi ini? Apa yang salah? Apakah memang situasinya yang salah, saat ini serba sensitif karena kita tahu bahwa saat ini adalah masa-masa sulit sehingga hal-hal kecil bisa dipantik, dibesarkan lalu kemudian bisa memperkeruh suasana, atau ada yang lain menurut Anda? Ya bisa saja hal-hal itu memantik atau memicu kesalahpahaman. Tetapi saya ingin mengobjektifkan apa yang terjadi berdasarkan kronologis yang kita tahu ya di Fakultas Hukum. Kita dengar dari informasi dari teman-teman mahasiswa, kita amati juga nampaknya kesalahpahaman memahami diskusi itu dimulai dari postingan salah seorang yang kemudian memosting di sebuah web tentang tentang gerakan makar ya, diskusi yang diasosiasikan dengan gerakan makar, dan akibat tudingan keliru seperti itu kemudian menggelinding protes, kemudian intimidasi, ancaman dan seterusnya. Boleh jadi itu yang membuat diskusi ini disalahpahami sebagai sebuah dalam tanda kutip ya gerakan makar. Itu yang juga ada di rilis Fakultas Hukum, bahwa kesalahpahaman itu dimulai dari pernyataan tudingan semacam itu. Padahal kalau kita lihat diskusi mahasiswa ya seperti ya diskusi mahasiswa begitu, mahasiswa ngumpul-ngumpul, kemudian diskusi ambil sebuah tema, dan mereka memang studi hukumnya hukum tata negara, dan mereka membicarakan banyak hal sebenarnya. Ini salah satu yang mereka diskusikan begitu. Nah, kesalahpahaman dimulai dari sana. Tapi saya Baik. ingin juga memberikan catatan begini, bisa saja temanya tidak disepakati, tema diskusi tidak disepakati oleh semua pihak. Bisa saja memang memancing persepsi yang keliru. Tentu kita tidak bisa membatasi persepsi dan mengontrol Baik. persepsi dari orang yang membaca judul diskusi itu bagian Ya. dari perbedaan pendapat ya. Tapi begini Ya. Mas, yang digarisbawahi oleh kami tentu saja ini persoalan intimidasi dan ancaman sampai ancaman pembunuhan yang tidak pas, yang sangat tidak pas ya. Dan Itu ini yang masalah kemudian serius begitu ya? ya yang serius ya. Baik, Bang Oce, sebagai pencerahan saja, Anda juga kan pakar hukum lah ya. Apakah diskusi tentang pemecatan presiden dikategorikan makar? Bagaimana kalau diskusi ini dilakukan di sebuah media, di forum organisasi, di luar kampus misalnya? Apakah ini juga makar? Ya makar kan sudah ada batas-batasannya. Makar itu sudah ada unsur-unsurnya, kriteria-kriterianya. Sepanjang diskusi itu masih seputar olah pikiran, ya, pendapat, kemudian olah gagasan, itu sebenarnya itu bagian dari kebebasan berpendapat atau bagian dari kebebasan berekspresi. Lain soalnya kalau kita bicara soal ada gerakan yang dilakukan, gerakan-gerakan tertentu menggunakan upaya paksa ya, menggunakan upaya-upaya di luar jalur hukum, di luar jalur konstitusi, itu jelas itu menuju ke tindakan-tindakan makar tentunya. Tetapi diskusi-diskusi soal pemberhentian seorang pejabat misalnya, pengangkatan seorang pejabat, pengawasan terhadap sebuah jabatan,
itu bagian dari studi hukum, itu bagian dari ilmu hukum. Bahkan konstitusi kita sendiri mengatur hal itu. Nah, catatannya tentu saja sepanjang diskusi-diskusi itu adalah diskusi-diskusi yang dilakukan dalam suasana akademik ya, dengan gagasan-gagasan pendapat-pendapat yang ada dalam konsep-konsep ya, regulasi-regulasi. Saya melihat tidak ada yang salah di situ. Beda kalau kita bicara soal adanya upaya-upaya gerakan-gerakan untuk memaksa makar misalnya. Ya, Bang Oce, ada berbagai kalangan yang menilai masa-masa pandemi seperti ini adalah masa-masa yang sensitif, berbagai masalah ekonomi yang menimpa rakyat sehingga semua pihak harus lebih peka dan hati-hati dalam mengangkat sebuah narasi. Salah-salah sesuatu yang bermaksud baik tadinya malah menjadi keruh, terpantik menjadi sangat besar dan bisa menembak kemana-mana padahal negara sedang menghadapi masalah besar. Nah, di sisi lain, saat ini kan kalau misalnya ada keberatan terhadap sebuah diskusi atau forum tertentu kan ada jalurnya. Mungkin ini bisa Anda elaborasi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hal ini. Ya, jadi tentu saja ada banyak persepsi soal diskusi, soal sebuah tema, soal sebuah forum-forum diskusi. Tidak hanya soal tema yang kemarin menjadi menjadi kontroversi ya, banyak tema yang lain kalau kita bicara soal persepsi yang keliru. Tema apapun bisa saja memiliki persepsi yang memancing persepsi yang berbeda. Tema new normal pun yang didiskusikan juga ada yang punya pendapat negatif, ada yang punya pendapat positif. Pada intinya begini, persepsi orang tidak bisa disamaratakan, tidak bisa dikontrol, tidak bisa dibatasi. Menurut saya itu bagian dari bagaimana berbeda pendapat terhadap sebuah tema atau terhadap sebuah narasi yang sedang dilakukan. Yang paling penting adalah bisa disalurkan dengan cara-cara yang juga demokratis, misalnya dengan cara-cara menyampaikan gagasan tanding, menyampaikan pendapat yang berbeda, itu semua dijamin. Perbedaan pendapat dijamin. Sekeras apapun itu semua dijamin kebebasan itu. Yang tidak boleh tentu saja menggunakan upaya paksa, misalnya ancaman, intimidasi, ya, teror, itu tentunya yang tidak boleh. Selama masih kita berdebat sekeras-kerasnya, menurut saya tidak ada masalah karena kita tidak bisa menyamaratakan persepsi masyarakat Indonesia terhadap suatu hal. Baik. Persepsi tidak bisa kita kendalikan, tetapi kalau kita tidak suka atau keberatan terhadap forum diskusi tertentu, ada jalur hukumnya begitu ya, tidak kemudian melakukan ancaman-ancaman seperti ini. Baik, terima kasih Bang Oce Madril telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.